Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang perkembangan peserta didik. Mungkin kalian kalau melihat RPS itu pada pertemuan ini seharusnya kita akan membahas tentang perkembangan fisik dan motorik, fisik dan kognitif siswa, tapi sebelum masuk ke sana itu ada beberapa konsep yang harus dipahami terlebih dahulu berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Oke, suaranya jelas ya? Ini aja pegang. Oke. Ya, ketika kita berbicara tentang perkembangan peserta didik itu seringkali ada istilah yang harus dipahami terlebih dahulu. Di dalamnya ada istilah pertumbuhan dan istilah perkembangan. Kedua istilah ini seolah-olah sama, tapi sejatinya itu ada perbedaan yang harus diperhatikan. Pertama, pertumbuhan, bahasa Inggrisnya adalah growth. Atau maknanya adalah dia ini biasanya bersifat kuantitatif. Misalnya orang tambah tinggi, badannya tambah berat, terus apa lagi? Rambutnya tambah panjang. Nah, itu tumbuh. Berkaitan dengan aspek kuantitatif dari fisik manusia. Kemudian perkembangan atau development itu apa? Perkembangan itu cenderung lebih bersifat kualitatif. Misalnya, pematangan fungsi organ individu. Awalnya dia tidak bisa menggunakan individu ketika masih kecil, itu kan belum bisa berjalan. Setelah dia tumbuh, kemudian dia bisa memanfaatkan organ anggota geraknya untuk beraktivitas. Nah, itu berarti apa? Itu berarti secara kualitas ada peningkatan, ada perkembangan. Di sini di dalam slide dicontohkan bertambah kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Misalnya, ada perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Ya, gitu. Secara kualitas dia bertambah. Kemudian, ruang lingkup perkembangan peserta didik. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan kualitas dari individu dari waktu ke waktu, itu ada di ranah fisik, ada di ranah kognitif atau intelektual. Kemudian ada yang termasuk intelektual itu termasuk bahasa ya, perkembangan bahasa. Ada pada ranah emosi, ada ranah sosial yang di dalamnya termasuk perkembangan moral. Tuh, nanti kita akan bahas. Nah, yang pertama adalah perkembangan fisiknya. Nah, perkembangan fisik ini menyangkut apa saja sih? Jadi, perkembangan ini secara fisik ya, itu menyangkut unsur-unsur kematangan dan unsur kedewasaan yang mengarah pada perubahan fisik peserta didik. Jadi yang terlibat dari fisik peserta didik itu diantaranya adalah sistem syaraf, kemudian ototnya bertambah kuat begitu, kemudian ada struktur fisik atau tubuh, kemudian ada juga berkaitan dengan kelenjar endokrin. Nah, ini adalah gambar perkembangan syaraf anak. Nah, kalian bisa perhatikan hitam-hitam ini ini adalah syarafnya. Mulai dari usia di dalam kandungan 36 minggu itu berapa bulan? 9 bulan ya. Kemudian bayi baru lahir, bayi usia 3 bulan, usia 6 bulan, usia 2 tahun, usia 4 tahun, dan anak usia 6 tahun. Di sini, dari bayi baru lahir sampai dengan usia 2 tahun, itu ada namanya synapse formation atau pembentukan hubungan antara saraf satu dengan yang lainnya. Nah, pada rentang 2 tahun ini, pertumbuhan jumlah sel saraf itu sangat banyak. Kalian perhatikan dari usia 3 tahun sampai 2 tahun ini tampak bahwa
sarafnya itu semakin rumit ya. Tapi perhatikan, ada yang aneh. Setelah usia antara 2 tahun sampai 4 tahun, ini sarafnya bukannya semakin rumit tapi semakin jarang-jarang. Namun perhatikan, ada hubungan yang terlihat semakin menebal. Ini apa? Jadi setelah usia 2 tahun, sel saraf itu banyak yang mati dan hilang. Kenapa? Karena mengalami apa yang disebut dengan pruning. Pruning itu adalah sel saraf yang tidak dipakai untuk menyimpan informasi atau keterampilan, itu kemudian dia akan mengecil dan hilang. Gitu. Nanti kita akan lihat videonya. Semoga saya bisa memasukkan video tentang bagaimana saraf itu berfungsi dan menjalin hubungan satu dengan yang lainnya selnya itu. Oke, ini perkembangan saraf anak. Nah, ini saya ambil dari Center on the Developing Child, Harvard University. Ini adalah grafik hubungan antara kemampuan otak anak untuk berkembang dan usia. Selain itu dihubungkan juga dengan yang garis warna orange ini usaha yang harus dilakukan supaya perubahan dari struktur otak itu terjadi. Kalian perhatikan, kemampuan otak untuk berubah atau berkembang itu semakin lama, semakin usia bertambah itu semakin menurun. Ditandai dengan garis warna biru ini. Tapi oleh karena itu, karena ability itu kemampuan ya, kemampuan otak untuk berubah itu semakin menurun, maka usaha yang harus dilakukan oleh individu untuk membuat otaknya ini berkembang itu juga harus semakin susah. Jadi usahanya itu semakin susah, semakin banyak, semakin harus berusaha begitu. Nah, ini dia grafiknya. Oke, ini bisa diputar nggak ya? Sebentar. Ini adalah film yang menunjukkan, nggak bisa diputar, sayang sekali. Experience Build Brain Architecture. Nanti saya tag saja atau saya taruh video ini di aplikasi e-learning ya. Tapi di dalam video itu bagus sekali karena dia menunjukkan bahwa bagaimana saraf-saraf di dalam otak itu bekerja dalam menyimpan informasi ataupun keterampilan dari individu. Atau coba saya putar aja, coba. Oke. Ini dia. Semoga terlihat. Nah, itu ada ketika masih di dalam kandungan, terus kemudian ketika sudah lahir. Oke. Ketika mereka memasuki usia prasekolah, ketika dia berinteraksi dengan ibunya, apa yang terjadi di dalam otaknya? Lihat, perhatikan, ada banyak listrik yang seperti mengalir di dalam sambungan-sambungan saraf itu. Nah, ketika seseorang mau ngasih keterampilan atau pengetahuan baru, maka terjadi sambungan antara saraf seperti yang kalian lihat tadi. Dan sambungan itu akan dilalui oleh impuls listrik di dalamnya. Nah, semakin pengetahuan dan keterampilan itu dikuasai, maka sambungannya akan semakin membesar. Dan apabila ada pengetahuan lama yang sudah tidak diulang lagi, itu nanti sambungan yang pernah tercipta itu akan hilang, putus seperti yang tadi kalian lihat ya. Dan ini terjadi setiap kali manusia itu melakukan aktivitas. Ada yang sifatnya visual, kemampuan motorik, emosional, bahasa, ingatan, kontrol perilaku,
Dan itu semuanya terhubung satu dengan yang lain, sehingga kalau divisualisasikan gambarnya akan seperti ini. Perpindahan listrik dari satu bagian ke bagian yang lain itu seperti itu. Jumlahnya waduh banyak sekali. Berapa sel saraf yang terlibat, berapa pengetahuan dan keterampilan yang tercipta dan terlibat gitu ya. Oke, itu videonya. Oke, kita kembali lagi. Three core concept of early development. Itu videonya. Nanti kalian kalau misalnya tidak puas ingin menyaksikan video itu lagi, ya kalian bisa putar ulang video ini, atau kalian bisa cari berkunjung ke ini Center on the Developing Child, Harvard University. Oke, ini apa? Ini adalah gambar diagram kesiapan individu untuk menguasai sesuatu. Usia 0 tentu dia belum bisa menguasai apa-apa ya. Kemudian usia 5 tahun. Nah ini misalnya saya ambil contoh. Penguasaan terhadap movement. Bentar. Movement ini itu mulai dari 0 sampai dengan 7 tahun. Tapi perhatikan. Untuk reading atau membaca itu antara 5 sampai dengan 7 tahun. Ini critical age atau usia kritis di mana mereka bisa efektif apabila diajari itu di usia itu. Ini menurut grafik ini ya. Emotional control atau penjagaan emosi pengendalian emosi itu perhatikan mulai dari 0 sampai dengan 2,5 tahun. Ternyata itu adalah usia kritis untuk mengajarkan bagaimana individu atau anak untuk mengontrol emosi. Caranya gimana? Ya, orang tua menyediakan lingkungan yang sehat bagi perkembangan emosi anak. Lingkungan yang sehat itu seperti apa? Ya ketika anak misalnya membutuhkan bantuan dengan cara menangis, orang tua jangan mengabaikan, tapi langsung datang untuk membuat anak itu merasa bahwa ketika saya membutuhkan bantuan ternyata langsung datang bantuannya. Karena pada usia 0 sampai dengan 2 tahun itu anak masih belum bisa apa-apa kan, masih sangat terbatas kemampuan anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dia masih sering dan hampir selalu meminta bantuan orang dewasa di sekitarnya. Nah, kebutuhan akan kasih sayang, disayang, diperhatikan ini sangat penting buat perkembangan emosinya di masa yang kemudian gitu. Bagi kalian yang mungkin merasa sulit mengontrol amarah, coba perhatikan ketika dulu masih kecil bagaimana interaksi kalian dengan orang-orang di sekitar kalian. Terus kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Ya kalau sudah terlanjur dilatih. Cara melatihnya bagaimana? Pengendalian emosi itu bisa dilatih. Nanti puncaknya adalah pada dicapainya kecerdasan emosi tertentu. Nah, cara melatihnya adalah dengan memperbanyak interaksi, dengan mengikuti aktivitas-aktivitas yang melibatkan interaksi dengan individu yang lain, dengan ikut pada aktivitas kelompok. Itu akan membuat dan melatih kita dalam mengendalikan emosi itu dan meningkatkan kecerdasan emosi tadi. Begitu. Jadi tidak dipatok ya kalau sudah dulu terlanjur tidak berkembang kemampuan mengontrol emosinya, terus habis itu ya sudah sampai mati tidak bisa berubah. Enggak gitu. Kalau perkembangan emosi ini masih bisa dikondisikan, masih bisa dilatih. Begitu. Nah, ini adalah prinsip perkembangan, 5 prinsip penting perkembangan motorik. Yang pertama, dia tergantung maturasi saraf dan otot. Jadi tergantung apakah pertumbuhan saraf dan ototnya itu sudah berkembang gitu. Jadi ya itu tadi sesuai dengan perkembangan di otaknya ya. Makanya anak-anak itu secara normal itu perkembangan bahasanya itu bisa dititeni. Bisa dititeni itu bahasa Indonesianya apa ya? Bisa diprediksi pada usia berapa dia akan bisa berjalan, pada usia berapa dia akan dan seharusnya bisa
berbicara, berkomunikasi, begitu bisa. Kemudian, nah ini, belajar keterampilan motorik itu tidak bisa terjadi sampai sistem syaraf dan otot anak siap secara matang. Jadi harus siap dulu syarafnya, siap dulu ototnya, dan anggota geraknya, barulah dia akan mudah dan bisa diajari untuk berjalan misalnya, atau merangkak dan seterusnya. Kemudian perkembangan motorik mengikuti pola arah. Ada cepalokaudal dan proksimal distal, yaitu perubahan dari gerakan menyeluruh ke aktivitas spesifik. Nah, ini apa ini? Proksimo-distal itu yang pertama, proksimo-distal itu dari poros tubuh ini baru dia ke samping. Dari poros ke samping. Makanya anak atau kita manusia pada umumnya itu belajar guling-guling dulu, apa tengkurap dan seterusnya dulu. Nah, itu kan berarti gerakan yang melibatkan poros tubuh ya. Baru kemudian kalau itu sudah dia kuasai, dia akan menguasai untuk menggunakan gerakan tangan. Sampai kemudian semakin ahli, semakin bertambah usianya, semakin berkembang dia, maka dia kemudian bisa melakukan motorik halus, mulai dari menulis sampai dengan aktivitas motorik halus lainnya. Motorik halus itu melibatkan ujung dari ini kan, ini poros, ujungnya apa? Ujung jari gitu. Jadi perkembangannya harus, hukumnya begitu, proksimo-distal, dari poros ke tepi. Kalau cepalokaudal itu hukum nah ini, pola perkembangan motorik dapat ditentukan. Anak akan belajar duduk sebelum berjalan. Tidak mungkin arahnya kebalik itu. Ya, itu dia. Kecepatan perkembangan motorik itu berbeda untuk setiap individu. Perkembangan motorik mengikuti pola yang sama, tapi umur mencapai tahap suatu perkembangan itu beda-beda. Nah, ini yang kemudian seringkali membuat orang tua itu merasa insecure ya, ketika dia bertemu dengan teman-temannya terus bilang, wah, anak saya sudah begini dan begitu di usia sekian. Terus dia merasa insecure bahwa, waduh, anak saya kok belum bisa ya, begitu. Nah, itu harus dipahami bahwa tahapannya sama, polanya sama. Mulai dari duduk dulu baru berjalan itu sama, atau tengkurap dulu habis itu merangkang, terus habis itu baru berjalan, itu sama polanya. Tapi umur saat mereka mencapai tahapan perkembangan itu beda-beda. Nah, itu yang harus dipahami sehingga tidak perlu membuat orang tua menjadi cemas. Begitu. Jadi demikian saja materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya, dan kita ketemu lagi insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.